Ngabi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Seperti selaku pengawas Kota Palembang di waktu yang sebentar ya, kita akan melakukan wawancara sebagai tugas mahasiswa PPG Darjat Universitas Kuala. Yang pertama itu ya, banyak kasus-kasus yang saya temui terutama di saat mengajar di kelas. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan operasi hitung. Apa sih Bu penyebab siswa itu rendah dalam operasi hitung dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya? Sikap negatif terhadap mata pelajaran itu sendiri. Di matematika kan biasanya kan adanya ilmu di matematika kan. Lalu motivasi dari guru itu sendiri dan juga dari keluarga itu kurang memotivasi lalu di dalam kegiatan pembelajaran juga guru itu kurang bervariasi di dalam memberikan materi pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak maksimal. Selain itu juga mungkin ada saraf sekolah itu kurang menunjang, terutama juga lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mungkin kurang menunjang di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, solusinya menurut Ibu adalah biasanya pertama guru itu harus menggunakan media pembelajaran yang menarik. Misalkan jadi materi pembelajaran itu mengenai hati anak. Jadi materi itu kita berikan kepada anak sedemikian rupa supaya menarik perhatian mereka. Lalu kita cari tahu juga kalau memang anak itu kemampuannya rendah, kita cari tahu apa masalah sebenarnya yang dihadapi siswa itu sendiri. Lalu mengubah pandangan siswa tentang materi, tentang pembelajaran itu sendiri. Mungkin selama ini dia tidak senang dengan matematika, kita ubah dengan memberikan materi yang menarik tadi, dengan mengubah pemikiran anak itu tentang materi yang tadi yang dianggapnya sulit, susah, sukar. Jadi dia akan senang. Lalu guru itu harus mengajar matematika itu dengan cara yang berbeda, jangan monoton dia di buku terus. Cuma buku tok satu-satunya yang dipakai. Jadi memberikan materi juga itu kurang bervariasi. Jadi metode-metode yang diketahui oleh guru itu silakan dipergunakan di dalam kegiatan pembelajaran supaya pembelajaran itu menyenangkan. Lalu kaitkan kegiatan pembelajaran tersebut dengan kegiatan sehari-hari. Mungkin itu saja dari Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Itu sebagai kedepannya sebagai ini bahan untuk memperbaiki diri dan kualitas pendidikan akan lebih baik. Untuk pertanyaan kedua Bu, tentang rendahnya literasi Bu dan numerasi Bu ini ya. Ini di seluruh sekolah sepertinya mengalaminya Bu gurunya. Pada siswa literasinya masih rendah, numerasinya. Nah, apa sih Bu penyebabnya itu literasi dan numerasi siswa itu masih rendah dan bagaimana solusi terbaiknya Bu? Mungkin penyebab rendahnya literasi numerasi siswa itu pertama mungkin gurunya tadi, kembali ke guru lagi karena guru itu memiliki bahan ajarnya itu yang cuma terbatas ya. Harusnya guru itu memiliki buku ajar itu lebih dari satu, jadi dari materi dari buku-buku yang lain itu dipergunakan semuanya. Lalu adanya miskonsepsi, jadi konsep di dalam pembelajaran itu kurang dipahami oleh guru, jadi tidak sesuai dengan materi yang akan disajikan. Lalu pembelajaran itu tidak kontekstual. Lalu rendahnya kemampuan siswa di dalam membaca untuk literasi. Terutama juga lalu kalau untuk numerasinya itu rendahnya minat siswa terhadap matematika tadi, kembali ke berhitung Bu ya. Pembelajarannya matematika itu sebenarnya kebanyakan untuk siswa itu menjadi momok, dianggapnya itu pembelajaran yang paling sulit. Jadi banyak sekali siswa itu yang kurang senang begitu dengan matematika. Nah, jadi matematika itu kita kaitkan
pembelajaran itu dengan kegiatan sehari-hari tadi. Lalu sistem pembelajaran itu yang masih konvensional, buku yang digunakan juga itu masih belum maksimal seperti kata Ibu tadi. Kebanyakan guru itu cuma memiliki buku elektronik satu-satunya menjadi pegangan, harusnya lebih dari satu, itu harus banyak referensinya lebih banyak lagi. Iya, karena apa? Karena sekarang ini guru itu untuk mencari tahu itu banyak sekali, mulai dari Google-nya, mulai dari apa yang lain itu banyak sekali tempat guru untuk belajar. Jadi buku itu literasi itu harus lebih dari satu harusnya. Tapi guru itu Ibu perhatikan kebanyakan cuma buku yang satu itu aja yang dibawanya, yang dipakai. Oke. Untuk identifikasi masalah yang ketiga Bu, tentang kemandirian belajar siswa Bu ya. Akhir-akhir ini siswa setelah COVID tuh Bu ya mengalami loss learning ya. Nah, sehingga siswa itu mengalami kurangnya motivasi kemandirian belajar siswa Bu ya. Nah, apa sih penyebabnya dari kurangnya motivasi kemandirian belajar siswa itu dan bagaimana solusi terbaik Bu untuk kedepannya? Ya, mungkin penyebab kurangnya motivasi kemandirian itu karena menurunnya minat, mungkin minat dari anak itu sendiri di dalam kegiatan pembelajaran itu, karena mereka sudah mungkin nyaman, zona nyaman di selama ini dengan adanya COVID ini. Jadi mereka kan di rumah itu istilahnya itu memang sudah senang mereka untuk bermain tapi tidak memikirkan untuk belajar, jadi minatnya itu sudah berkurang. Terutama ini dipengaruhi oleh lingkungan, jadi lingkungan keluarga, mungkin lingkungan keluarga kurang memperhatikan juga karena sudah tidak sekolah, jadi mereka ya udahlah, jadi sudah anak terus sekolah tidak memikirkan lagi pembelajaran. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial itu semua yang menyebabkan kurangnya motivasi pembelajaran tadi. Jadi solusinya itu kita berikan untuk guru itu berikan materi yang menyenangkan. Jadi yang menyenangkan itu kita kaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Lalu berikan kesempatan pada siswa untuk mengapresiasi kemampuannya, keahliannya. Jadi kalau dia ahli di bidang apa ya kita berikan kemampuan mereka, silakan laksanakan apa yang mereka mampu. Lalu kita perhatikan lagi kondisi siswa itu harus kita perhatikan. Siswa yang satu dengan yang lain kan beda dia kemampuannya, jadi harus kita perhatikan. Selain suasana belajar yang nyaman, itu kita juga berikan waktu kepada anak sekalian. Jangan sampai kita mengharapkan dapat nilai yang sempurna. Jadi mengharapkan nilai sempurna itu jangan diharapkan dari siswa. Yang penting anak itu sudah mampu mengetahui, paham dengan materi yang kita sajikan. Lalu setiap materi yang kita sajikan itu harus kita evaluasi. Jangan latihan tapi tidak dikoreksi. Evaluasi dan refleksi. Iya, jadi kita evaluasi setiap pembelajaran yang kita berikan itu. Lalu orang tua dengan guru sama-sama saling berdampingan untuk di dalam pembelajaran anak ini. Lalu kita berikan pujian yang tidak kalah penting, kita berikan pujian, apresiasi, paling tidak kita kan berikan bagus, anak pintar ya, jempol, ini contoh untuk yang lain. Jadi kan berikan apresiasi untuk mereka. Selanjutnya Bu, mengenai model pembelajaran Bu, ini lebih spesifik ke guru Bu ya. Guru itu masih banyak Bu ya ditemui dalam penggunaan pembelajaran itu masih kurang optimal atau kurang tepat. Itu bagaimana Bu? Maksudnya itu penyebabnya apa dan bagaimana solusinya? Mungkin ya penyebab guru kurang optimal di dalam menggunakan pembelajaran itu karena mereka kurang memahami langkah-langkah di dalam pembelajaran itu sendiri. Sering kan Ibu sering tanya kepada mereka, langkah-langkah di dalam pembelajaran itu apa yang kamu lakukan? Kan mereka bingung sendiri kan. Jadi mungkin mereka kurang memahami langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan sintaks dan model pembelajaran itu sendiri, sehingga mereka kurang mampu untuk menstimulus siswa untuk memaknai dari masalah yang ada di dalam materi itu sendiri. Jadi materi itu sendiri kadang-kadang guru sendiri yang mengajarkan itu kurang paham. Lalu pengelolaan pembelajaran itu harus selalu melibatkan siswa. Kita menyertakan siswa, apalagi siswa yang kurang mampu harus kita rangkul di dalam pembelajaran tersebut, harus kita libatkan. Jadi kalau kita guru cuma ngomong terus sampai selesai, latihan nak, itu
kan nanti siswa yang bodoh tetap bodoh, yang pintar kan dia pasti mengerti. Jadi solusinya itu kita berikan